pada awalnya tidak ada yang mengetahui isi drum tersebut. Namun ketika pemeriksaan dilakukan, penyidik menemukan sesuatu yang mengejutkan. Korban ditemukan di dalam drum yang telah diisi dengan material keras untuk menyembunyikan keberadaannya. Biasanya, semakin ramai suatu lokasi, semakin besar peluang seseorang terlihat oleh saksi atau kamera pengawas. Namun dalam kasus Kevin, jejaknya seolah menghilang begitu saja. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu kasus ya. Ini ada dari Malaysia ya guys ya. Jadi ini tuh tentang pembunuhan dan mutilation ya. Kevin Moraes. Dia adalah jaksa Malaysia yang menghilang saat berangkat kerja dan ditemukan dalam drum berisi beton. Lokasinya di Kuala Lumpur dan Subang Jaya ya. Tahun kejadiannya di 2015. Korbannya Kevin Moraes. Nah, buat kalian yang belum subscribe YouTube Kamek, boleh banget di subscribe, di like, di komen, di share. Kalau mau dengerin di Spotify, boleh banget search aja Kamek Cerita ya guys. Oke, kita langsung aja mulai kasusnya. Dalam dunia hukum, seorang jaksa memiliki tugas yang tidak mudah. Mereka menangani kasus-kasus besar, berhadapan dengan berbagai kepentingan dan seringkali terlibat dalam proses hukum yang menyangkut nasib banyak orang. Dan itulah ketika seorang jaksa senior tiba-tiba menghilang tanpa jejak di tengah aktivitas rutinnya. Perhatian publik pun langsung tertuju pada kasus tersebut. Itulah yang terjadi pada September 2015 ketika Kevin Moraes, seorang jaksa senior Malaysia, tidak pernah tiba di kantornya setelah meninggalkan rumah seperti biasa. Awalnya keluarga dan rekan kerja mengira mungkin ada keterlambatan atau urusan mendadak. Namun ketika teleponnya tidak aktif dan keberadaannya tidak diketahui selama berjam-jam, situasi pun mulai terasa tidak normal. Hari demi hari berlalu tanpa petunjuk yang jelas. Polisi mulai melakukan penyelidikan besar-besaran dan media nasional mengikuti perkembangan kasus ini secara intensif. Masyarakat tuh bertanya-tanya, bagaimana seorang pejabat hukum yang dikenal luas bisa menghilang begitu saja di tengah kota besar. Kemudian datanglah penemuan yang mengubah seluruh arah penyelidikan. Kasus orang hilang itu berubah menjadi kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Cara pelaku berusaha menyembunyikan korban membuat kasus ini menjadi salah satu perkara kriminal paling terkenal dan paling mengejutkan dalam sejarah Malaysia modern. Sebelum namanya memenuhi halaman depan surat kabar, Kevin Moraes dikenal sebagai sosok yang telah lama berkecimpung dalam dunia hukum Malaysia. Ia memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai jaksa dan terlibat dalam berbagai proses penuntutan yang penting. Rekan-rekan yang mengenalnya sebagai pribadi yang profesional dan serius terhadap pekerjaannya. Sebagai seorang jaksa, Kevin tidak hanya menangani kasus-kasus biasa. Dalam perjalanan karirnya, ia pernah terlibat dalam sejumlah perkara yang menarik perhatian publik. Pekerjaannya menuntut ketelitian tinggi karena setiap keputusan dan langkah yang diambil dapat berdampak besar terhadap proses hukum. Di luar pekerjaannya, Kevin menjalani kehidupan yang relatif normal. Ia memiliki rutinitas yang teratur. Keluarganya pun mengenalnya sebagai sosok yang disiplin dan bertanggung jawab. Karena itulah ketika ia tiba-tiba menghilang tanpa memberi kabar kepada siapapun, orang-orang terdekatnya segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan bagi mereka yang mengenalnya, Kevin bukan tipe orang yang akan menghilang secara sukarela tanpa menjelaskan kemana ia pergi. Semakin lama ia tidak dapat dihubungi, semakin besar keyakinan bahwa ia mungkin sedang menghadapi sesuatu yang serius. Tanggal 4 September 2015 dimulai seperti hari kerja lainnya. Kevin meninggalkan rumah dan bersiap menuju kantor. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir ia terlihat hidup. Lalu lintas pagi di Kuala Lumpur berjalan seperti biasa. Ribuan orang berangkat menuju tempat kerja mereka. Kendaraan memenuhi jalan raya. Aktivitas kota pun berlangsung normal. Di tengah keramaian itu, Kevin mengendari mobilnya seperti yang telah ia lakukan berkali-kali sebelumnya. Namun, pada suatu titik dalam perjalanan, sesuatu pun terjadi. Detail lengkapnya mengenai menit-menit awal tersebut tidak langsung diketahui penyidik. Yang mereka ketahui hanyalah bahwa Kevin tidak pernah sampai ke kantor. Ketika jam kerja dimulai dan ia tidak muncul, rekan-rekannya itu mulai merasa heran. Dan ketika teleponnya tidak dapat dihubungi, kekhawatiran pun mulai muncul. Pada awalnya, tidak ada yang menyangka nih bahwa mereka tuh sedang menghadapi sebuah kasus kriminal besar. Banyak orang masih berharap ada penjelasan sederhana. Namun, harapan itu pun perlahan memudar seiring berjalannya waktu.
Salah satu hal yang paling membuat kasus ini begitu mengejutkan adalah lokasi kejadiannya. Jadi Kevin tidak menghilang di daerah terpencil. Ia tidak hilang di tengah hutan atau wilayah pegunungan. Ia menghilang di kawasan metropolitan yang padat penduduk. Biasanya semakin ramai suatu lokasi, semakin besar peluang seseorang terlihat oleh saksi atau kamera pengawas. Namun dalam kasus Kevin, jejaknya seolah menghilang begitu saja. Di sini polisi segera memulai penyelidikan. Mereka memeriksa rekaman CCTV dari berbagai lokasi dan mereka melacak pergerakan kendaraan korban. Mereka memeriksa data telekomunikasi dan mencoba menyusun kembali setiap menit perjalanan terakhirnya. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin jelas nih bahwa hilangnya Kevin bukan kejadian biasa. Ada indikasi bahwa dirinya menjadi target dari suatu tindakan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kesimpulan tersebut membuat kasus ini semakin serius karena jika benar korban menjadi target, maka pelaku kemungkinan memiliki motif yang jauh lebih kompleks daripada sekedar kejahatan spontan. Beberapa hari setelah Kevin dinyatakan hilang, polisi memperoleh petunjuk yang membawa mereka ke sebuah lokasi di kawasan Subang Jaya. Apa yang mereka temukan di sana langsung mengubah seluruh penyelidikan. Petugas menemukan sebuah drum besar yang mencurigakan. Jadi pada awalnya tidak ada yang mengetahui isi drum tersebut. Namun ketika pemeriksaan dilakukan, penyidik menemukan sesuatu yang mengejutkan. Korban ditemukan di dalam drum yang telah diisi dengan material keras untuk menyembunyikan keberadaannya. Penemuan tersebut langsung menjadi berita utama nasional. Banyak orang yang terkejut bukan hanya karena korban akhirnya ditemukan, tetapi juga karena cara pelaku berusaha menghilangkan jejak kejahatannya. Kasus yang sebelumnya dianggap sebagai kasus orang hilang, kini berubah menjadi kasus pembunuhan yang direncanakan dengan sangat serius. Bagi para penyidik, penemuan ini sekaligus menjadi titik awal untuk mengungkapkan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Kevin Moraes. Setelah korban ditemukan, fokus penyelidikan berubah dari pencarian orang hilang menjadi pembuktian kasus pembunuhan. Polisi mulai bekerja dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Tim forensik memeriksa setiap detail yang berkaitan dengan lokasi penemuan korban. Barang bukti dikumpulkan dan dianalisis. Jalur komunikasi korban diperiksa. Hubungan profesional maupun pribadi korban mulai dipelajari secara mendalam. Semakin jauh penyelidikan berlangsung, semakin terlihat bahwa kejahatan ini tuh bukan tindakan spontan yang dilakukan dalam keadaan emosi sesaat. Banyak indikasi menunjukkan adanya persiapan sebelumnya. Penyidik kemudian berusaha menjawab pertanyaan yang paling penting. Siapa yang memperoleh keuntungan dari kematian Kevin? Siapa yang memiliki alasan untuk mencelakainya? Dan apakah pekerjaan sebagai jaksa memiliki hubungan dengan apa yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendominasi penyelidikan selama berbulan-bulan. Ketika berbagai fakta mulai terungkap, muncullah perdebatan mengenai motif sebenarnya di balik kejahatan tersebut. Karena korban merupakan seorang jaksa, banyak pihak yang langsung menghubungkan kasus ini tuh dengan pekerjaannya. Masyarakat bertanya-tanya, apakah ada perkara tertentu yang membuat seseorang merasa terancam oleh keberadaan Kevin? Apakah ia mengetahui sesuatu yang sensitif? Apakah ada pihak yang ingin menghentikan proses hukum tersebut? Nah, di sini penyidik memeriksa berbagai kemungkinan. Mereka mempelajari hubungan korban dengan banyak pihak dan mencoba memisahkan fakta dari spekulasi. Media terus mengikuti perkembangan kasus ini dan setiap informasi baru langsung menjadi perhatian publik. Kasus Kevin Moraes bukan lagi sekedar kasus kriminal biasa. Ia telah berubah menjadi simbol pertanyaan yang lebih besar mengenai keamanan para penegak hukum dan resiko yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas. Lalu setelah melalui penyelidikan yang panjang, polisi akhirnya melakukan serangkaian penangkapan. Beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dihadapkan ke pengadilan. Persidangan berlangsung di bawah sorotan besar media dan masyarakat. Setiap perkembangan di ruangan sidang menjadi berita utama. Banyak orang yang ingin mengetahui bagaimana kejahatan ini direncanakan dan mengapa korban dipilih. Jaksa menghadirkan berbagai bukti untuk membangun kronologi kejadian. Saksi-saksi memberikan keterangan. Ahli forensik menjelaskan temuan mereka. Sedikit demi sedikit gambaran mengenai apa yang terjadi mulai terbentuk. Proses hukum berlangsung cukup panjang karena kompleksitas kasus yang tinggi. Namun pada akhirnya pengadilan menjatuhkan vonis kepada para pelaku yang dinyatakan bersalah. Putusan tersebut menjadi penutup dari proses hukum yang telah menarik perhatian khusus Malaysia selama bertahun-tahun. Meskipun pelaku telah dihukum, kasus Kevin Moraes tetap menjadi salah satu kasus kriminal paling terkenal di Malaysia. Banyak alasan mengapa kasus ini tuh terus diingat. Pertama, korbannya adalah seorang jaksa yang memiliki posisi penting dalam sistem hukum. Kedua, cara pelaku menjalankan kejahatan yang menunjukkan
dengan tingkat perencanaan yang tidak biasa. Ketiga, upaya untuk menghilangkan jejak korban membuat kasus ini sangat berbeda dibandingkan banyak kasus pembunuhan lainnya. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap seseorang tidak selalu datang dari tempat yang terlihat berbahaya. Bahkan, seseorang yang menjalani rutinitas normal dan bekerja dalam sistem hukum negara dapat menjadi target kejahatan yang sangat serius. Lebih dari sekedar kasus kriminal, tragedi ini menjadi simbol tentang resiko yang dapat dihadapi para penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Nah guys, gitu ya ceritanya ya. Buat kalian yang belum subscribe YouTube Kamek, boleh banget langsung aja di subscribe YouTube Kamek ya, di like, di komen, dan di share. Jangan lupa ya, ketemu lagi sama Kamek di Kamek Cerita episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.